Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya itu semua adalah nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang sudah menganugerahkan itu semua kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat hidayah. Di mana hidayah adalah suatu kekuatan yang membuat kita tetap kuat semangat di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin, terutama di dalam melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Salawat dan salam yakni ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga senantiasa tidak bosan-bosannya kita selalu mendawamkannya. Ya, mudah-mudahan dengan demikian di yaumil mahsyar kelak beliau sallallahu alaihi wasallam akan bersedia memberikan kita pertolongan. Apa pertolongannya? Syafaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar membaca Al-Qur'an seperti biasa, ada satu hal yang perlu kita ingat, yakni mengenai sholat. Di beberapa malam yang lalu kita mengadakan peringatan apa di masjid ini? Iya, Isra wal Mi'raj. Bang Dika datang? Jam? Bang Morgan? Alhamdulillah. Di mana ya peringatan tersebut adalah diadakan, intinya kita undang ustadz, kita undang penceramah untuk memberikan santapan rohani. Tahu kan santapan rohani? Berupa ceramah yang isinya adalah mengingatkan kita betapa pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, qori'nya sama-sama kita tahu siapa qori'nya kemarin? Bang Toha. Alhamdulillah beliau sudah menguasai kaidah tilawah, lagu-lagunya sudah paten ya, Bayati, Nahwan, apalagi paten lah ya. Jadi itu sengaja beliau kita datangkan kemari, intinya untuk motivasi supaya kalian-kalian yang muda-muda ini bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Si Polan bisa, kenapa aku nggak bisa? Jadi supaya bisa harus semangat belajar. Sekarang gampang ya, nggak punya guru, misalkan di sini ada guru hanya ngaji biasa. Nah, seperti Abi di sini mungkin hanya bisa mengajarkan tajwid, makhraj, ya kan? Kalau untuk lagu-lagunya kurang ya. Jadi bisa kita browsing dari YouTube, ada di situ dijelaskan ya. Ini nadanya seperti ini. Intinya kita harus semangat ya. Kembali kepada perkara sholat ya. Sholat itu adalah suatu bentuk ibadah yang menunjukkan bahwasannya kita ini adalah taat kepada Allah. Karena sholat ini perintahnya langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan cara apa? Memperjalankan baginda Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah mendatangkan baginda Rasulullah SAW untuk diberi perintah waktu perintah sholat. Awalnya berapa sejarahnya? 50 waktu. 50 kali ya. Pokoknya 50 lah itu ya intinya ya. Kemudian ketika akan turun ketemu Nabi Musa, Rasulullah disuruh naik, tawar lagi ya Rasulullah sampai dia 5. Akhirnya apa? Di angka 5 juga disuruh naik lagi. Suruh nawar lagi. Tapi Rasulullah adalah malu. Udahlah ya Musa, cukup 5 saja. Wahai Muhammad, umat saya yang besar-besar tidak mampu, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Terbukti sekarang kita lihat banyak yang AKTP-nya Islam, agamanya Islam, sholatnya males, ya kan? Ditandai ya, kita di sini 3 divisi, masjidnya kalau sholat 5 waktu hanya sebagian kecil yang berangkat ke masjid. 1 saf penuh itu sudah syukur. Kalau maghrib tadi berapa saf? 3 saf. Ada Saprudin, Saprijal,
dan sapri. Ya kan? Cuma berapa sap ya kan? Nah, itu pun yang kecil-kecil ribut ya kan? Jangan dibiasakan. Anak-anak ini kadang kalau nggak diingatkan ya seperti itu. Bahkan diingatkan tiap hari pun juga seperti itu. Jadi ya harap bersabar. Yang penting pelan-pelan lah kita bilangin ya. Ya udah. Salat ini adalah bentuk penghambaan seseorang hamba kepada Allah. Yang butuh kepada Allah, yang butuh kepada Allah, yang apa maksudnya adalah sesungguhnya manusialah yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan manusia. Karena apa? Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kehidupan, dan kelak Allah akan yang juga mematikan ataupun mencabutnya nyawa turuh manusia. Jadi Allah juga nantinya yang bakalan memberikan pilihan kepada kita, masuk surga atau masuk neraka. Jadi kriteria-kriterianya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau masuk surga ini jalannya. Contohnya ya bertauhid kepada Allah, jauhi syirik, kemudian berbakti kepada orang tua, jangan durhaka, ya melaksanakan perintahnya berupa sholat dan ketentuan-ketentuan agama lainnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya. Dan apabila masuk neraka juga sudah dijelaskan. Ya silahkan Anda masuk neraka ya. Pilihannya apa? Ada keterangannya syirik, ada yang berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Maka dari itu pilihan ada pada kita. Kita kalau mau milih masuk surga, apa bisa kita ini tenang-tenang saja? Ada orang beribadah kita diam aja. Alah, masih muda kok, biar aja lah. Enakan main HP ini kan, nonton film-film berita-berita nih paten ya kan. Kawan-kawan ke masjid pura-pura nggak tahu. Dengar si Morgan azan Allahu Akbar, pura-pura nggak tahu. Padahal azan itu memang secara zahirnya Morgan yang azan, tapi hakikatnya siapa yang memanggil? Allah yang manggil, dipanggil-panggil. Allah Maha Besar. Ternyata apa? Dunia lebih besar daripada Allah. Buktinya apa? Dia tetap duduk santai di rumah, ya, nggak sholat di masjid. Kebanyakan, ya kan? Yang tidak sholat di masjid biasanya sholat di rumahnya malas, telat-telat, dan bahkan tidak sholat. Betul apa betul? Nah, perhatikan orang-orang tua itu yang nggak mau sholat di masjid. Ya kita tidak memponis, tidak menjustis bahwasanya orang itu nggak sholat, tidak. Ya kita hanya berprasangka baik biasanya, ya kan. Sholatnya malas-malas, telat-telat, dan bahkan ada yang belas tidak sholat. Padahal dia Islam. Islam rukun Islam yang keberapa? 5. Yang kedua. Ada 5, mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, bentar lagi ya kan? Apalagi puasa juga rukun Islam. Kalau sempat nanti bulan puasa alasannya capek kerja, panas-panas ya kan? Enggak puasa, berarti dia dengan sengaja misalkan, padahal dia kalau kerja insya Allah pelan-pelan sanggup ya kan? Kecuali nanti dia kerja pingsan atau badannya sakit, itu boleh berbuka karena ada ujurnya karena sakit. Itu pun nanti di bulan yang lain harus diganti. Tapi kalau sengaja nggak puasa, sengaja nggak mengikuti ya aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka siap-siap nanti dia akan mendapatkan imbasnya berupa dosa. Dan di bulan yang lain dia nggak juga menggantinya. Ya mungkin di dunia dia selamat, tapi nanti di akhirat ada perhitungan yang nantinya akan dia pertanggungjawabkan. Paham kan? Jadi mudah-mudahan nanti kita sholat 5 waktu tetap semangat. Usahakan di masjid. Bagi laki-laki itu anjurannya ke masjid. Karena ya Rasulullah yang mencontohkan. Kemudian siapa lagi? Para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama sampai kepada kita. Masjid adalah tempat sentralnya umat Islam, terutama dalam mengembangkan dakwah Islam. Dan
untuk mendirikan sholat fardu 5 waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.